Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan kami dari mahasiswa Prodi Informatika angkatan 2023 akan menjelaskan diskusi kami terkait reinforcement learning. Next, selanjutnya, apa itu reinforcement learning? Reinforcement learning itu adalah salah satu tiga jenis utama machine learning. Nah, machine learning itu adalah pembelajaran mesin, cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar sendiri dari data tanpa harus diprogram secara langsung untuk setiap tugas. Jadi, machine learning adalah cabang dari AI di mana machine learning ini bekerja sesuai dengan data yang kita inputkan. Misalnya kita menginputkan data untuk robot pembersih ruangan. Jadi mesin itu akan belajar men-scanning ruangan tersebut sehingga robot tersebut bisa melakukan pemeriksaan ruangan secara efektif. Lalu ada tiga jenis utama machine learning. Yang pertama ada supervised learning, belajar data dari berlabel. Contohnya ada prediksi harga murah. Lalu kedua, unsupervised learning, belajar dari data tanpa label. Contohnya ada pengelompokan pelanggan. Lalu yang terakhir ada reinforcement learning, disingkat RL, belajar melalui interaksi dengan lingkungan penggunaan sistem reward dan penalti. Selanjutnya, bahas sejarah singkat machine learning. Machine learning pertama kali digagas pada tahun 1940 hingga 1950-an. Di mana yang pertama ada Warren M. Schuller dan Walter Bliss pada tahun 1943 menemukan model neuron buatan pertama. Lalu ada Donald Hebb pada tahun 1949 menemukan teori Hebbian Learning, dasar konsep mesin dapat belajar. Lalu pada tahun 1959 Arthur Samuel memperkenalkan istilah machine learning dengan program bermain checkers atau awal supervised learning. Lalu pada tahun 1980 hingga 1990-an, era statistika dan struktur data, di mana Geoffrey Hinton dan rekannya pada tahun 1986 menemukan algoritma backpropagation memajukan jaringan saraf. Lalu muncul pendekatan berbasis data seperti clustering dan dimensionality reduction yang menjadi cikal bakal unsupervised learning. Lalu ada algoritma statistik seperti SVM, decision tree, dan Naive Bayes memperkuat pembelajaran terawasi. Lalu pada tahun 2000 hingga 2010-an pembelajaran adaptif dan deep learning. Ada komutasi GPU dan big data memunculkan deep learning, contohnya AlexNet pada tahun 2012. Lalu ada Google DeepMind pada tahun 2016 munculkan AlphaGo, belajar bermain Go melalui umpan balik, lahirnya era reinforcement learning modern yang akan kita bahas. Lalu pada tahun 2000-an era generatif AI dan model besar, perkembangan Large Language Model atau singkatan LLM dan generatif AI seperti ChatGPT, Gemini, Copilot. Lalu ada munculnya semua jenis machine learning, supervised, unsupervised, reinforcement, kini saling terintegrasi untuk menciptakan sistem AI yang lebih cerdas. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ada teori dan komponen dasar reinforcement learning. Yang pertama ada pengertian reinforcement learning adalah cabang dari machine learning yang berfokus pada bagaimana agen belajar untuk mengambil keputusan terbaik dengan cara mencoba berbagai tindakan. Di dalam suatu lingkungan, tujuan utama reinforcement learning adalah membuat agen belajar strategi dan kebijakan yang menghasilkan reward paling tinggi dalam jangka panjang. Yang kedua ada konsep dasar reinforcement learning. Reinforcement learning dibangun atas dasar interaksi berulang antara dua elemen utama, yaitu agen dan informant. Untuk agen adalah pihak yang belajar dan mengambil keputusan, dan informant adalah dunia tempat agen berinteraksi. Pada setiap langkah atau waktu, agen mengamati keadaan lingkungan atau stats. Yang kedua, agen memilih tindakan. Yang ketiga, lingkungan memberikan umpan balik berupa reward.
Yang keempat, lingkungan berubah ke stage baru. Yang kelima, agen memperbarui kebijakan agar di masa depan bisa memperoleh reward lebih tinggi. Next, ada tantangan dan keuntungan reinforcement learning. Untuk tantangan ada butuh banyak data dan waktu. Dimaksud butuh banyak data dan waktu adalah reinforcement learning sering membutuhkan jutaan interaksi untuk belajar strategi yang baik dan sangat memakan waktu dan sumber daya komputasi. Kedua, kesulitan dalam desain reward, yaitu reinforcement learning merancang sistem reward yang tepat sangat penting. Reward yang salah bisa membuat agen belajar berlaku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada masalah eksplorasi dan eksploitasi. Dan keempat, tidak stabil. Tidak stabil ini dimaksud ketika menggunakan jaringan saraf deep learning, proses pelatihan bisa tidak stabil atau bahkan gagal jika parameter tidak tepat. Keuntungan yaitu belajar dari pengalaman langsung. Reinforcement learning tidak membutuhkan data berlebih seperti supervised learning. Agen belajar langsung dari interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, ada adaptif terhadap perubahan. Agen bisa menyesuaikan perilakunya jika lingkungan berubah. Yang ketiga ada optimalisasi jangka panjang, dan yang keempat dapat menerbitkan keputusan kompleks. Selanjutnya ada algoritma reinforcement learning, yaitu algoritma dasar RL, yaitu ada Fear Learning yang bertujuan untuk mempelajari fungsi nilai tindakan yang menunjukkan seberapa baik melakukan aksi A pada keadaan. Yang kedua, SARSA. Mirip seperti Fear Learning, tapi memperbarui nilai berdasarkan aksi yang benar-benar diambil, bukan yang memaksimalkan secara teori. Yang kemudian ada Deep Key Network, yaitu algoritma yang menggabungkan Fear Learning dan Deep Learning untuk memecahkan masalah dengan ruangan keadaan yang besar, menggunakan neural network yang untuk memperkirakan nilai sehingga mampu belajar langsung dari data seperti gambar atau sensor. Dengan teknik experience replay dan target network, dapat belajar lebih stabil dan efisien dalam lingkungan kompleks seperti games dan robotika. Nah, berikut contoh implementasi, yaitu ada robotika, robot navigasi dan manipulasi objek. Yang kedua ada jaringan komputer, routing adaptif dan manajemen bandwidth. Kemudian ada otomotif, kendaraan otonom belajar mengemudi. Dan yang terakhir ada sistem energi, pengaturan efisiensi listrik dan dinamis. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu untuk kelebihannya ada belajar mandiri dari pengalaman. Yang kedua, adaptif terhadap lingkungan dinamis, meningkatkan pengembalian keputusan otomatis, dan efektif dalam masalah jangka panjang. Dan kekurangannya ada membutuhkan banyak percobaan, sulit diterapkan pada dunia nyata, tantangan dalam merancang reward, dan kompleksitas tinggi dan tidak stabil. Ini ada kode studi kasus yang akan dibacakan oleh rekan saya. Dan ini merupakan contoh sederhana reinforcement learning yang menggunakan metode epsilon BB pada kasus multi-armed bandit dynamic pricing. Agen mencoba berbagai strategi harga untuk mencari yang memberi reward tertinggi. Nilai epsilon mengatur keseimbangan antara eksplorasi mencoba hal baru dan eksploitasi memilih yang terbaik berdasarkan pengalaman. Selama 1000 episode, agen terus belajar dari hasil pilihannya. Grafik menunjukkan reward rata-rata meningkat dan stabil
tanda bahwa agen telah menemukan strategi terbaik. Kesimpulannya yaitu bahwa algoritma multi-armed bandit dan metode bandit mampu belajar menentukan strategi harga terbaik secara mandiri melalui proses coba-coba, sehingga dapat meningkatkan happy reward secara optimal seiring waktu. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.